Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fianita Prasyawati dengan NIM 20105244020 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B akan menjelaskan tentang sistem thinking dan rencana-rencana untuk mewujudkan kapasitas sistem thinking dalam kehidupan. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian learning organization atau organisasi belajar. Menurut Peter Singer tahun 1990, organisasi belajar adalah organisasi di mana anggota-anggotanya terus-menerus mengembangkan kapasitasnya guna menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan. Di mana pola-pola berpikir baru dan berkembang dipupuk, di mana aspirasi kelompok diberi kebebasan, dan anggota-anggotanya secara terus-menerus belajar, mempelajari atau learning to learn sesuatu secara bersama. Jadi, dalam sebuah organisasi yang memiliki kinerja dan tujuan, di dalamnya pasti memiliki hubungan dan proses yang diusahakan berkesinambungan atau sistem thinking antara anggota dengan anggota-anggota dengan tim dan antar tim. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari learning organization atau organisasi belajar. Yang pertama, organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan. Pesatnya perkembangan zaman seperti sekarang membuat organisasi dihadapkan pada tantangan menghadapi persaingan bisnis. Setiap organisasi dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat tetap adaptif, bertahan, dan sukses dalam situasi perubahan apapun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan agar tetap bertahan dan berkembang. Yang ketiga, mencapai kinerja yang tinggi. Salah satu faktor mendasar untuk kesuksesan sebuah organisasi adalah tim yang berkinerja tinggi. Sebuah tim mampu berkinerja tinggi apabila memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan dipahami oleh seluruh anggota tim. Yang keempat, memenangkan persaingan. Dan yang kelima, memperbaiki kualitas dengan memunculkan inovasi. Membuat perbaikan kualitas dan pelayanan yang signifikan membutuhkan kepemimpinan dan manajemen pengetahuan di seluruh organisasi. Ditambah dengan kegiatan perbaikan terfokus yang tidak pernah berakhir serta pendekatan pemecahan masalah. Hal ini berarti bekerja lebih cerdas, konsisten, membuat perbaikan proses dan jasa, dan menerapkan prinsip-prinsip ini di seluruh organisasi yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam learning organization atau organisasi belajar. Menurut Kreitner dan Kinnicki tahun 2005, organisasi pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yaitu yang pertama, ide baru adalah syarat bagi organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran secara aktif mencoba untuk memasukkan ide dan informasi baru pada organisasi tersebut. Organisasi pembelajaran melakukan hal ini dengan cara menyaring lingkungan eksternal, mempekerjakan bakat dan keahlian baru jika diperlukan, dan memberikan sumber daya yang signifikan untuk melatih dan mengembangkan anggota-anggota organisasi mereka. Kemudian yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Organisasi pembelajaran berjuang untuk mengurangi halangan-halangan struktural, proses dan interpersonal terhadap pembagian informasi, ide, dan pengetahuan antar organisasi. Kemudian yang ketiga, perilaku harus berubah sebagai akibat dari pengetahuan baru. Organisasi pembelajaran berorientasi pada hasil. Organisasi pembelajaran membantu menyumbangkan lingkungan di mana karyawan atau anggota-anggota organisasi didorong untuk menggunakan perilaku dan proses operasional baru untuk mencapai tujuan. Kemudian, disiplin learning organization. Menurut Peter Singer tahun 1992 menyebutkan untuk menjadi learning organization atau organisasi belajar, maka suatu organisasi dapat mengaplikasikan 5 disiplin ilmu atau yang sering dikenal dengan The Five Discipline. Yaitu yang pertama,
keahlian pribadi atau personal mastery. Menjalani kehidupan dari suatu sudut pandang kreatif, bukan reaktif. Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri mereka menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja sesuai dengan harapan yang mereka pilih. Kemudian yang kedua, model mental atau mental model, yaitu meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan dan tindakan kita. Kemudian yang ketiga, visi bersama atau share vision, yaitu membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan praktik yang menuntut cara kita mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, pembelajaran kelompok atau team learning. Mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota organisasi bekerja sendiri. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa kecerdasan organisasi jauh lebih besar dari jumlah kecerdasan individunya. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka dibutuhkan individu-individu dalam organisasi yang memiliki emotional intelligence yang tinggi. Kemudian, yang kelima yaitu pemikiran sistem atau sistem thinking. Sistem thinking ini adalah cara pandang atau cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dalam suatu sistem. Tanpa kemampuan menganalisis dan mengintegrasikan disiplin-disiplin organisasi pembelajaran, maka tidak mungkin dapat menerjemahkan disiplin-disiplin itu ke dalam tindakan atau kegiatan organisasi yang lebih luas. Disiplin ini membantu kita lebih melihat bagaimana kita mengubah sistem-sistem secara lebih efektif dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan dunia bisnis yang lainnya. Kemudian, dari kelima disiplin yang telah disebutkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dan lebih fokus pada disiplin yang kelima, yaitu terkait dengan pemikiran sistem atau sistem thinking. Sistem thinking atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemikiran sistem merupakan suatu pendekatan untuk dapat memahami berbagai sistem. Berbeda dengan cara analisis tradisional yang mempelajari suatu sistem dengan memisahkan elemen-elemennya. Di dalam sistem thinking ini, kita dapat melihat sistem melalui perspektif yang lebih luas. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem thinking adalah cara memandang sesuatu sebagai keseluruhan, di mana bagian-bagiannya saling berhubungan. Nah, memandang secara keseluruhan tersebut berarti mempelajari untuk memahami setiap bagian yang terkait dalam suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu tinjauan sistem thinking. Dari gambar yang disajikan, maka dapat dilihat bahwa sistem thinking ini didefinisikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan pemikiran holistik maupun pemikiran reduksionis secara seimbang. Dengan memahami sistem secara keseluruhan, kita juga secara mendetail dapat menghindari munculnya output yang tidak diinginkan. Karakter dari sistem thinking mampu menyelesaikan permasalahan yang sulit dengan sangat efektif apabila yang di dalamnya melibatkan permasalahan kompleks, memiliki banyak feedback, baik internal maupun eksternal, dan masalah yang sangat bergantung pada kejadian di masa lalu ataupun kejadian lain dibandingkan dengan cara berpikir linier. Dalam sistem sains juga dijelaskan bahwa satu-satunya cara untuk dapat memahami dengan baik bagaimana suatu masalah dapat terjadi adalah dengan memahami hubungannya dalam keseluruhan sistem. Sistem sains thinking mencoba untuk mengilustrasikan bahwa suatu kejadian kecil yang dipisahkan oleh ruang dan waktu dapat memiliki dampak yang lebih besar pada sistem yang lebih kompleks. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip dalam sistem thinking.
Pendekatan sistem thinking melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, holisme, yaitu pemikiran bahwa sistem harus dipandang secara keseluruhan. Selanjutnya, input dan output, yaitu dalam sistem tertutup, input ditentukan sekali dan konstan. Sedangkan pada sistem terbuka terdapat input tambahan yang berasal dari lingkungan. Kemudian, entropi, yaitu satuan untuk mengukur kelainan yang ada dalam suatu sistem. Kemudian hierarki, yaitu sesuatu yang kompleks dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil. Dan kemudian goal seeking, yaitu suatu interaksi sistemik harus memiliki goal atau kondisi akhir yang sama. Kemudian regulasi, yaitu metode umpan balik sangat dibutuhkan agar sistem bekerja sesuai yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu equivalence, yaitu cara alternatif untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, multifinality, yaitu mencapai tujuan alternatif dari input yang sama. Kemudian, differentiation, yaitu unit yang dispesialisasi memiliki fungsi yang dispesialisasikan juga. Kemudian, dualisme, yaitu karakter sistem yang berkontradiksi namun sangat penting bagi suatu sistem. Selanjutnya, modularitas, yaitu memisahkan atau menggabungkan elemen dari sistem sesuai keterkaitannya. Kemudian abstraksi, yaitu proses menghilangkan suatu karakteristik sistem untuk menetapkan karakteristik dasar. Kemudian relasi, yaitu hubungan antar elemen dalam suatu sistem. Kemudian yang terakhir yaitu enkapsulasi, yaitu menyembunyikan elemen sistem dan interaksinya dari lingkungan eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem thinking. Untuk yang pertama yaitu model sistemik, yaitu menjelaskan struktur dan memahami perilaku sistem terkait bagaimana unsur-unsur bekerja atau operational thinking, dan bagaimana perilaku sistem berubah atau dynamic thinking, serta bagaimana struktur memengaruhi perilaku sistem atau feedback thinking. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas, yaitu saat di mana seseorang dapat melihat suatu persoalan secara utuh, kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh, dan tidak hanya terfokus pada unsur sebab akibatnya saja. Kemudian yang ketiga yaitu dinamika. Dinamika di sini mengandung arti, yaitu terkait banyaknya kemungkinan kejadian yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Sifat dinamik memang memiliki hubungan erat dengan dimensi waktu. Kemudian yang keempat yaitu manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola suatu organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungan dari sistem thinking. Sistem thinking ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu. Yang kedua, ada urutan dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mencari dan melihat segala sesuatu memiliki pola keteraturan. Dan yang keempat, bekerja sebagai sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu rencana mewujudkan kapasitas sistem thinking dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memahami level dan penyebab kompleksitas organisasi. Dalam konteks organisasi, ada 4 tingkat pengalaman organisasi yang saling berhubungan dan menimbulkan kompleksitas, yaitu pada tingkat pertama, terdiri dari lingkungan, persaingan, dan pelanggan. Pada tingkat kedua, terdiri dari tindakan organisasi dan manajer, contohnya strategi, praktik manajemen, dan kebijakan atau prosedur. Yang ketiga, yaitu terkait identifikasi masalah
definisi masalah, dan proses penyelesaian masalah organisasi dan manajer itu sendiri. Contohnya yaitu terkait dengan budaya, keahlian, dan orientasi fungsional. Kemudian pada tingkat terakhir yaitu kesadaran organisasi. Yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa kita adalah peserta antisipatif. Salah satu cara dalam menerapkan sistem thinking adalah menggeser cara berpikir dalam memahami situasi yang kompleks dalam suatu organisasi. Hal ini dilakukan dengan menyadari bahwa mereka bukan sebatas reaktor, namun menjadi peserta aktif yang turut membentuk realitas dan menciptakan masa depan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus dipikirkan dengan benar karena tidak semua memberikan hasil yang sesuai harapan. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola pembelajaran antisipatif dan partisipatif. Perubahan dalam suatu organisasi umumnya adalah sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Itu sebabnya pembelajaran antisipatif dan partisipatif diperlukan. Contohnya yaitu seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus mengelola pembelajaran antisipatif dengan membantu anggota-anggota di dalamnya untuk memperkirakan kebutuhan di masa depan. Kemudian, untuk pembelajaran partisipatifnya, anggota organisasi dapat mempertanyakan asumsi, mencari tahu kegiatan apa yang dianggap tidak produktif, dan akhirnya dapat berhenti melakukannya. Nah, hal ini diperlukan oleh anggota dalam rangka melakukan perbaikan serta menciptakan inovasi produk dan layanan. Kemudian yang keempat, mengelola kompleksitas dan dinamis. Yang dinamis. Kompleksitas dinamis dapat dikelola dengan melihat keterkaitan utama yang mendasari suatu masalah. Kemudian yang terakhir yaitu memahami feedback. Cara lain menerapkan sistem thinking adalah dengan menerima dan memahami feedback. Pasalnya, dalam sistem thinking, setiap feedback dapat memberi pengaruh timbal balik. Oleh karena itu, kita harus selalu memahami feedback untuk menggambarkan bagaimana tindakan yang akan diambil dapat memperkuat atau menyeimbangkan feedback yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.